Aozu, kau membahayakan segala dunia, menelan jalan langit. Pantas dihukum mati. Raja Dewa, meski kau tak tertandingi di dunia dewa. Hari, aku telah menelan jalan langit. Bahkan jika kau Raja Dewa, kau bukan lawanku. Benarkah? Kalau begitu, aku hari ini akan menghancurkanmu di kehampaan. Pergi sana. Raja Dewa, kalau terus seperti ini, kamu juga akan kehilangan jiwa dan raga. Segera berhenti. Raja Dewa, ini adalah paksaan dari diriku. Aku dengan tubuhku memanggil gerbang langit berbintang. Biarkan medan perang seribu ras kembali muncul di dunia ini. Menunggu 10 juta tahun kemudian, aku pasti bisa kembali lagi. Hahaha. Bukan hanya kamu saja yang bisa memasuki jalan reinkarnasi tertinggi. Hari ini aku bisa mengalahkanmu. Jutaan tahun kemudian, aku tetap bisa menghancurkanmu. Heir of the Xiao family, Xiao Yi, due to being unable to awaken his martial spirit, he was stripped of his position as heir and expelled from the Xiao family. He is forbidden from entering the ancestral hall after that, as the Xiao family is top genius. Now, he can even awaken his martial spirit. Bangun berkali-kali, 10 kali. Batu kebangkitan juga tidak bereaksi. Katanya dia adalah orang yang tidak berguna. Semua orang menyindir dia. Masih disebut jenius. Hah, aku jijik. Wajah keluarga Xiao sudah dipermalukan oleh orang ini. Hingga hilang total. Xiao Shan, di generasi muda keluarga Xiao kami, belum menyadari kekuatan jiwa seni bela diri mereka. Aku yang berjuang di seluruh negeri untuk keluarga Xiao. Mengambil sumber daya. Berulang kali terluka. Bahkan 7 kali hampir kehilangan nyawa. Karena aku tidak bisa membangkitkan roh bela diri. Kalian akan menganggap aku. Itu semua prestasi masa lalumu. Tidak ada hubungannya dengan sekarang. Benar-benar tidak berhubungan, ya. Karena kalian sudah memutuskan. Setujuilah satu permintaanku, kalau bisa dilakukan. Aku sendiri yang keluar dari keluarga Xiao. Hahaha. Xiao Yi, sekarang kamu hanyalah orang gagal. Tak berhak membicarakan syarat denganku. Pergi sana. Kalau kamu terus bicara, aku, sebagai ketua, akan mengurusmu. Dan adik bisu kamu diusir dari keluarga Xiao. Kenapa? Kau masih mau melawanku? Sampah. Mata dewa berkembar, mendapatkan kekuatan langit dan bumi, membuat latihan berkembang pesat setiap hari. Bisa meraih status tertinggi. Kamu, orang bisu sialan, lalu bagaimana bisa pantas untuk harta yang tak ternilai ini? Ini seharusnya milikku. Bailian, kamu sedang apa? Kamu kan calon istri masa depan King Ling. Kenapa kamu bisa bersikap begitu padanya? Kupikir kamu siapa? Ternyata kau adalah sampah yang baru saja dicopot dari posisi putra mahkota. Kau, yang bahkan tidak bisa membangunkan jiwa tempur, sampah seperti itu, layak menikahi aku? Selain putra mahkota Xiao Haotian, aku tidak tertarik pada siapapun. Bailian, maksudmu apa? Saat kamu enggan menyentuh aku. Aku sebenarnya sudah menjadi milik putra mahkota Haotian, Fu. Kalian berdua lagi bengong ngapain? Cepat tangkap dia untukku. Apa kalian mau lakukan apa? Jangan sentuh aku. Xiao Yi. Kamu selalu menganggap adik perempuanmu ini seperti nyawa sendiri. Benar kan, Bailian? Kalau ada apa-apa, langsung hadap aku. Hahaha. Jangan gerakan King Ling. Hahaha. Mata pencaharian kembar. Aku mendapatkannya. Mata pencaharian kembar. Mulai sekarang di dunia ini, aku adalah yang tertinggi dan tertinggi. Bunga teratai putih. Kamu wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Kau orang tak berguna. Berani-beraninya kau membunuhku. Angan-angan kosong. Ini di mana? Jalan besar luas, jalan para dewa samar. Pedang kuno satu tebas memutus dunia manusia. Sungguh aura pedang yang luas. Seorang manusia biasa, dengan kekuatan sebesar semut, tapi mampu membangunkannya. Aku benar-benar tidak tahu, bagaimana kamu melakukannya. Bolehkah aku tahu siapa Anda? Kamu ingin membuatnya menjadi roh senjatamu? Jiwa tempur,
Jika itu menjadi jiwa tempur MU, bisa membantumu mempercepat latihanmu ribuan kali lipat, menjadi penguasa langit dan bumi. Aku, sebelum kamu menjawab, tunggu dulu. Dalam jutaan tahun sebelumnya, jumlahnya sebanyak 13.872 orang telah mencoba, namun mereka semua meninggal. Jika fusi gagal, kematian pasti terjadi. Aku bersedia. Satu lagi mati. Aku tidak boleh mati. Dendamku belum terbalaskan. Aku tidak boleh mati. Kau benar-benar menggabungkan Tianzu. Hanya dengan sebuah tubuh yang hampir seperti manusia biasa, bisa menggabungkan Tianzu tertinggi kuno. Sungguh tak masuk akal. Keteguhan hati seperti ini, bisa dibilang langka sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh senior. Meskipun kekuatanku lemah, tapi tekadmu cukup bagus. Selama berjuta-juta tahun, orang yang menyatu menjadi roh senjata. Dua gelombang energi pedang ini kupersembahkan padamu. Bisa membantumu keluar dari kesulitan. Pergilah. Bos, gadis kecil ini sangat menarik. Tinggal dikubur saja. Sungguh sayang. Lebih baik kita berdua bersenang-senang dulu. Yah, gerakan lebih cepat. Nanti kita masih harus ikut pertandingan bela diri. Konon kabarnya, para murid dari berbagai klan akan datang semuanya. Bahkan kekuatan besar dari agama akan secara pribadi memilih murid. Jangan sampai terlambat untuk hal penting. Iya. Sangat indah. Aku tidak tahan lagi. Serang. Berani hina adikku. Pantaskah mati 1000 kali? Kau sampah cari mati. Ini adalah tekanan suci jiwa tempur. Jiwa tempur, kamu ternyata punya jiwa tempur. Matilah. Kingling, Kingling. Kingling. Ini aku, kakakmu. Kingling, jangan khawatir. Kakak pasti akan membawamu kembali ke terang. Sembuhkan matamu. Bai Lian. Aku akan membunuhmu. Kakak sudah bangkitkan roh tempurnya. Mulai sekarang, tak ada lagi yang akan mengganggu kita. Ayo, kakak akan mengantarmu pulang. Hati suci dan jiwa tempur kembali muncul di dunia. Keturunan dari silsilah Shen Xiao telah ditemukan pewarisnya. Hati suci dan jiwa tempur, bukan itu makhluk yang disebut dalam legenda? Benarkah ada yang benar-benar bangkit? Selain itu, apakah dia benar-benar akan datang ke Shen Xiao kita? Dia hanya bisa menjadi milikku. Shen Xiao Sek, ini adalah apa yang dikatakan oleh pendiri sebelumnya tentang jiwa pejuang suci. Menarik juga. Amitabha. Sepertinya, kota kecil Black Rock ini akan melahirkan seekor naga sejati. Itu adalah roh senjata suci. Ini adalah roh senjata terhebat. Selalu disebut dalam legenda. Bahkan jika melihat seluruh dunia yang mampu memanggilnya, orang yang membangkitkannya juga sangat langka. Apalagi menjadikannya sebagai roh senjatamu. Masih ada yang lain. Aku yang maju. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku menyerah. Hanya ikan kecil seperti ini berani mengaku jenius. Sungguh lelucon. Apakah masih ada yang mau mati sia-sia? Kalau tidak ada, dalam kompetisi ini, aku, Xiao Haotian, adalah yang pertama. Para elder utama. Pertandingan Black Rock City kali ini, aku Xiao Haotian adalah yang pertama. Tapi kau hanya bangkit dengan Soul Martial level 5. Orang yang kita cari adalah seseorang yang bangkit dengan Soul Martial level suci. Seorang jenius tiada tara. Tapi kami yakin, dia tepat di kota batu hitam kalian. Roh tempur suci. Bagaimana mungkin? Itu adalah roh tempur legenda. Selama jutaan tahun, tidak pernah ada yang bisa membangunkannya. 3 ketua agung dari sekte atas pasti tidak akan salah persepsi. Tapi bagaimana mungkin? 3 ketua agung dari sekte atas, aku, Xiao Haotian, sudah menjadi jenius nomor 1 di kota batu hitam. Adapun yang kalian katakan, roh pejuang suci,
Menurut saya, kalian mungkin telah salah meramal. Tuan yang dermawan ini, apakah kau yakin semua orang dari kota Batu Hitam sudah datang? Bukankah masih ada satu yang bahkan belum bangkitkan jiwa pejuang? Sampah itu tidak datangnya? Kurasa sekarang mereka sudah habis dimakan sampai tulangnya pun tak tersisa. Siapa bilang aku sampai? Tulangnya pun sudah tak tersisa. Bai Lian, kamu, bukankah kamu sudah mati? Lalu kenapa di sini? Aku tidak membiarkanmu, wanita ini, membayar harganya. Bagaimana mungkin aku mati? Siapa yang kamu kira aku? Ternyata bahkan roh bela dirimu adalah sampah yang tak bisa bangkit. Kamu bilang kamu tidak mati. Ya sudah urus saja. Adekmu itu, hidup seadanya diselokan saja. Ngapain kembali lagi? Mencari mati ya? Aku kembali untuk membalas dendam. Bajingan. Kamu bilang kamu mau balas dendam. Dasar sampah seperti kamu. Apa otakmu sudah rusak? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Balas dendam? Coba bercermin dulu deh. Kamu ini sebenarnya apa sih? Kamu mau mati bagaimana? Kalau kamu memang berniat mencari mati, jangan salahkan aku nanti. Bajingan kecil. Apakah kamu sudah siap untuk mati mengenaskan? Kamu bisa coba saja. Mencari mati. Langka sekali. Ternyata ini adalah roh tempur mutasi tingkat 5. Lei Yin. Gagal membunuh dari jarak jauh. Makhluk aneh yang terbangun dengan jiwa seni suci. Agak disayangkan. Namun, jika anak ini bisa dimasukkan ke dalam Mo, bisa dikatakan perjalanan ini tidak sia-sia. Tetua agama Dewa Sembilan Langit, Hong Zenshan. Dia juga datang. Akhirnya menyerah. Kalau sudah menyerah, tidak apa-apa. Ada satu lagi yang mati. Xiao Haotian, hanya kemampuan segini. Kamu juga pantas pakai pedang. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar sudah mencapai tingkat pengumpulan Qi. Xiao Haotian, kalau kekuatanmu cuma segitu, maka hari ini, yang akan mati adalah kau. Sampah sepertimu, jangan sombong. Aku akan mengambil nyawamu sekarang juga. Xiao Haotian, perhatikan baik-baik. Pedang. Aku hanya mengajarkanmu sekali saja. Xiao Haotian. Aku sudah bilang, hari ini, kamu pasti mati tanpa keraguan. Jiwa bela diri tingkat suci. Ternyata benar-benar jiwa bela diri tingkat suci. Ini akan sangat menarik sekarang. Suci jiwa kekuatan. Muda pahlawan. Saya dari Desa Bunga Plum, berbakti. Mo Changkong. Jika kamu bergabung dengan Desa Bunga Plum, saya akan mengerahkan semua sumber daya. Saya adalah pemimpin sekte petir. Bergabunglah dengan kami. Amitabha. Dermawan bergabung dengan kuil Fei Tuo. Berkah bagi seluruh makhluk di dunia. Bergabunglah dengan kami. Roh pejuang suci. Bagaimana mungkin orang ini punya roh pejuang suci? Hahaha. Roh perang suci. Jenius dunia. Ternyata aku memang tidak salah datang. Anak muda, katakan. Kau ingin mati bagaimana? Kau sebenarnya siapa? Berani mengucapkan omong kosong di depan saya. Saya siapa? Kalian belum pantas tahu. Sudah bertahun-tahun, 500 tahun, 800 tahun, atau 1000 tahun, sudah lama tidak muncul kembali, jiwamu suci. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kamu mati. Haotian. Kamu bangkitkan jiwa seni mutasi tingkat 5. Itu bisa menandingi jiwa seni tingkat 6 yang biasa. Potensinya luar biasa. Apakah bersedia menjadi muridku? Bisa melukai. 3 ahli besar dari master menggantung dengan satu tangan. Orang ini pasti memiliki kekuatan luar biasa. Aku muridmu, Xiao Haotian. Salam hormat, guru. Hahaha. Baik, tunggu aku ambil anak ini. Baru kau lakukan upacara murid. Terima kasih, guru. Berlutut. Tidak mau berlutut. Masih keras kepala juga. Aku ingin lihat. Sampai kapan sebenarnya kamu bisa bertahan? Berlutut. Aku Xiao Yi. Berlutut kepada langit, berlutut kepada bumi, berlutut kepada orang tua. Kamu kira siapa kamu? Kalau aku harus berlutut. Anak kecil, ini aku suruh kamu mati. Untuk membunuh dia. Melampaui konsentrasi energi, lalu bagaimana? Bangkitkan jiwa seni suci. Lalu bagaimana? Tetap saja tidak bisa menghindar dari kematian. Bukankah tadi kamu cukup sombong? Cobalah sombong lagi. Biar aku lihat. Xiao Haotian, kamu mau apa?
Adik perempuanmu benar-benar menarik. Begitu cantik, aku sedikit iri padamu. Mau aku hari ini, di depan semua orang, menikahi adik perempuanmu. Binatang. Lepaskan adik perempuanku. Baiklah, berlutut. Berlutut dengan patuh dan minta padaku. Belum mengumpulkan energi pedang dengan baik. Aku tidak sabar. Ini akan mengantarmu ke akhir jalan. Para pewaris yang dipilih oleh Bei Mingxuan. Bukan orang sepertimu, semut di gedung, yang bisa menyentuhnya. Kenapa dia datang? Bei Mingxuan. Aku adalah seorang tetua dari agama Dewa Langit 9. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Tetua agama Dewa Langit 9. Lalu bagaimana? Mungkin aku dulu membunuh terlalu sedikit. Kamu tidak ingat lagi? Aku adalah agama Shenxiao, pemimpin generasi ke-9243. Bei Mingxuan. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Ingin aku mengangkatmu sebagai guru? Boleh. Tapi mereka harus mati. Boleh. Sudah kamu pikirkan baik-baik, Jinggiao Thn Tian Cutian. Lagiao Pai LNNHT Tien H. Ngigit Venai. Jinggiao CHC CHNSDC Toan LC. Iu Vitomon THN Tiu. Hong CHT Hong NGH. Haha. Noyen HV. Aku sudah mendengarnya lebih dari 10 kali. Sudah selesai. Kamu bisa tenang dan mati saja. Ingin membuatku mati. Mimpi saja. Darah iblis sembunyi. Bei Mingxuan, tunggu saja. Tak akan lama. Aku adalah jalan Tuhan 9 hari. Mau memutuskan keturunan dari sekte Tian Xiao. Sampai terputus warisannya. Tak disangka kamu malah belajar hingga sukses. Ilmu terlarang ini. Tapi lain kali jika bertemu aku lagi, kamu pasti tidak beruntung lagi. King Ling. Sudah tidak apa-apa. Bagaimana perasaannya? Terima kasih, senior. Apakah kamu mau menjadi muridku di Shenxiao? Jika kamu menjadi muridku, aku bisa membuatnya pulih seperti semula. Yang Anda maksud adalah, benarkah? Saya Bei Mingxuan, selalu menepati janji. Murid Xiao Yi, salam hormat kepada guru. Hahaha. Bagus. Hahaha. Ayo, bangunlah dengan cepat. Mulai hari ini, kamu, Xiao Yi, adalah murid dari sekte Shen Xiao. Menarik. Aliran Shen Xiao. Sepertinya akan muncul seorang jenius. Sepertinya aku harus kembali ke penutupan rahasia. Master, bagaimana kondisi adik perempuanku? Lukanya sudah stabil. Tapi agar dia mau bicara, itu agak sulit. Karena racun sudah menyusup ke meridian tenggorokannya, hampir sempurna, menyatu dengan daging dan darah. Jika dengan mudah mencabutnya, tentu akan mati. Kamu ngomong apa? Jangan buru-buru dulu, ada cara ini. Masih ada kok. Tapi, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Selama aku bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku rela melewati gunung tajam dan lautan api. Selama aku bisa menyelamatkan adik perempuanku, aku rela melewati gunung tajam dan lautan api. Apakah kamu pernah mendengar jalan menuju surga? Tidak ada. Jalan ke surga ini adalah sebuah tempat rahasia ajaib di benua Jiutian. Di dalam tempat rahasia ini, terdapat banyak kesempatan keberuntungan. Namun, jika ingin masuk ke dalamnya, harus setidaknya terbangun jiwa tingkat 5 ke atas. Usia tulang di bawah 20 tahun. Di jalan menuju langit ini, ada bahan langka untuk menyembuhkan saudaramu. Bahan langka langit dan bumi. Di mana jalan menuju langit itu? Aku akan pergi sekarang juga.
Jangan buru-buru dulu. Jalan ke langit. Dalam waktu 1 bulan ini, aku akan mengajarkanmu 7 metode Shen Xiao, dan membuatmu menguasainya sepenuhnya, agar kamu benar-benar mahir. Karena, begitu kamu masuk ke jalan ke langit, yang dihadapi adalah pemburuan dari semua aliran terkemuka di dunia, pengejaran, semua aliran terkemuka, pemburuan, benar. Mereka sangat takut. Bertahun-tahun yang lalu, seluruh benua Jiutian menghormati aku, Shen Xiao. Setelah itu, nenek moyang Shen Xiao memimpin seluruh sekte Shen Xiao, membangun jalan surga, menghadang Raja Iblis dari luar wilayah. Pertempuran berlangsung sangat brutal. Namun yang benar-benar tak disangka adalah, saat itu, Jiutian Shen Xiao memimpin sekelompok bajingan, justru menyusup saat mereka lengah, merebut warisan kami, membunuh sekte kami. Sejak saat itu, garis keturunan Shen Xiao saya mulai mengalami kemunduran. Nenek moyang Shen Xiao meninggalkan seberkas jiwa ilahi yang melindungi 2 murid, sehingga warisan tidak terputus. Sejak itu, garis keturunan Shen Xiao saya hanya diwariskan melalui 1 jalur saja, sampai menemukan orang itu yang memiliki jiwa senjata suci. Penyimpangan tertinggi. Aku juga karena alasan ini. Namun, meskipun dia sangat berani, dia juga tidak berani menemui ini. Xiao Yi, Master, duduk bersila dan meditasi. Ya. Memanggil roh senjatamu. Bersihkan diri untukku. Kamu di sini berlatih. Selama 1 bulan, aku membiarkanmu memasuki jalan menuju surga, sampai mendapatkan warisan dari Dewa Langitku. Aku juga berharap kau bisa meraih posisi di papan Dewa Jalan menuju surga. Ternyata dalam waktu yang begitu singkat, kau sudah bisa menyerap 7 jurus Dewa Langit. Dulu aku butuh waktu penuh setengah tahun, baru berhasil menyerapnya. Tidak mengherankan, ini adalah jiwa seni suci. Anak ini pasti bisa memimpin aku ke dunia Shen Xiao, menuju kejayaan. Guru, aku sudah menguasainya semua. Kualifikasi untuk masuk jalan ke langit telah aku miliki. Tidak mengherankan memiliki roh suci, jenius dunia yang tak tertandingi. Dulu, guru juga menghabiskan waktu selama 100 tahun untuk menguasai 7 teknik Shen Xiao secara menyeluruh. Baik, aku akan membawamu masuk ke sana. Menuju jalan ke surga. Kau harus dengar ya, jangan sembarangan berlari. Kalau ada apa-apa, cari kakak guru. Kakak guru akan melindungimu. Kalau begitu, terima kasih, kakak guru. Tidak perlu dipikirkan. Kalian pergi dulu. Bakat dari sekte kelas 1 menjadi musuh. Namun, karena keunikan jalan menembus langit, tingkat kultivasi mereka akan dipaksa diturunkan ke tingkat pengumpulan energi. Guru, Kingling aku serahkan padamu. Tenang saja, guru. Aku akan menjaga adik angkat kecil dengan baik. Siapapun yang berani mengganggunya, aku akan memukul kepalanya sampai hancur. Ayo. Masa depan Shen Xiao tergantung padamu. Ah, adik angkat kecil. Buah pohon ini cukup bagus. Bisa membantu. Luka adik Kingling. Aku akan memetiknya untukmu dulu. Gerakanmu cukup bagus. Tak heran kau murid dari sekte Shen Xiao. Siapa kamu? Perkenalkan dirimu dulu. Pengikut Yan Minglou, Bai Chen, atas perintah aliran. Datang untuk mengambil nyawamu. Pengikut Yan Minglou, Bai Chen, atas perintah aliran. Datang untuk mengambil nyawamu. Bakat pedang yang langka. Yang muncul sahabat sekali. Hanya ini. Sedikit kemampuan di tangan. Sayangnya, belum cukup. 10.000 pedang kembali ke akar. Ah, berani betul mengganggu adik muridku. Aku bunuh kau. Bagaimana adik magang kecil? Kakak magang, aku hebat kan? Benar-benar hebat. Kamu siapa? Hei, aku tanya, otakmu. Ada masalah ya? Aku sudah panggil dia adik magang kok. Siapa lagi kalau bukan dia? Bagus sekali, G. Dendam ini, G.
Aku sudah mencatatnya. Masih ingin kabur. Pergi dulu, adik junior. Kita akan pergi ke jalan menuju surga. Hati-hati, ada situasi. Pecah. Wow, keren banget. Keluar sana. Kamu berani masuk ke dunia rahasia. Dan menculik gadis kecil. Datang bersama kamu? Ya, tak disangka Xiao Yi. Kamu pandai sekali merayu wanita licik itu. Memang hebat ya. Sekali lagi, aku akan memukul kepalamu sampai hancur. Wanita kecil, apakah kamu belum mengerti situasinya sekarang? Begitu kakak Hao Tian memberi perintah, kalian semua akan mati. Sudah cukup. Xiao Yi, aku juga tidak akan buang-buang kata denganmu. Sekarang kau hanya perlu taat berlutut di tanah. Menghancurkan kemampuanmu sendiri. Aku bisa pertimbangkan untuk memaafkan hidupmu. Kalau tidak begitu. Kalau tidak, bagaimana kalian mati? Kalian semua tidak tahu. Kalau tidak begitu. Kalau tidak, bagaimana kalian mati? Kalian semua tidak tahu. Sang Lingzi, kamu juga datang? Kamu bisa datang. Mengapa aku sebagai anak suci tidak bisa datang? Dia adalah anak suci dari agama Dewa 10 Negeri. Sang Lingzi, bangsawan Tiongkok peringkat ketiga di daftar naga terpendam. Apa itu daftar naga terpendam? Daftar bakat terbaik di seluruh benua 10 negeri. Ada sebanyak 150 orang. Semakin tinggi peringkatnya, semakin menakutkan kekuatannya. Dan dia bahkan membantai 6 negara. Dengan nyawa jutaan rakyat. Untuk meraih posisi sang suci tertinggi. Sekarang yang tersisa untuk kalian, hanyalah 2 jalan. Tunduk kepada kami, ajaran Dewa 9 Langit. Langsung saja kirim kalian pergi. Saya memilih. Pilihan ketiga. Saya memilih. Pilihan ketiga. Bengkok hati dan keras kepala. Xiao Hao Tian. Kakak senior, aku yang akan melakukannya. Baik. Hao Tian. Kakak senior, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Racun yang sangat berbahaya. Ayo. Mau lari. Kejar dia. Putra Suci. Daftar Dewa Langit akan segera dibuka. Kita harus naik gunung. Tidak buru-buru. Orang ini tak akan mati. Aku, Putra Suci ini, juga tidak bisa tenang. Agama Dewa Langit 9 adalah agama terbesar di dunia. Apakah kami harus takut pada seorang pemuda yang belum berpengalaman? Kalian tahu, pemuda ini, 1000 tahun yang lalu, para imam besar dari ajaran Langit 9 telah meninggal dunia. Apa katamu? 1000 tahun yang lalu, pendeta utama membiarkan para imam besar mengambil alih keberuntungan dari ajaran Langit 9. Akhirnya, imam besar memberitahuku, dinasti Qin besar di akhir Yao Timur, kota Hei yang di bawah kota Tianlei, akan segera muncul seorang bakat luar biasa yang terbangun dengan jiwa seni suci. Anak ini memiliki kekuatan untuk memusnahkan sekte Dewa 9 Langit kita. Itulah sebabnya tetua Hong datang ke sini. Namun kali ini, aku benar-benar tidak menyangka, Bei Mingxuan juga muncul. Artinya, anak ini kelak akan memusnahkan seluruh keluarga agama Dewa Jiutian. Tidak heran perjalanan Tong Tian kali ini menghadapi kesulitan besar, hanya untuk membunuhnya seorang diri. Tidak heran perjalanan ke surga kali ini menghadapi kesulitan besar, hanya untuk membunuh satu orang itu. Sekarang kalian tahu, kenapa aku tidak lagi terburu-buru. Putra Suci, bagaimana kalau Anda yang menapaki daftar dewa? Aku akan mengejar dan membunuh makhluk tak berguna itu. Bagaimana menurutmu? Xiao Yi adalah orang tidak berguna. Kamu apa sih? Benar. Aku salah. Sudahlah. Tunjukkan kepada siapa? 1 jam. Aku ingin melihat tubuh kecil Xiao Yi. Baik, kalau tidak, jangan hidup juga. Baik. Kamu cepat pergi. Menggendongku hanya akan membebanimu. Tunggu di sini dulu. Daftar dewa akan segera dibuka. Aku pergi mencari bahan langka untuk menyembuhkanmu. Apakah kau mencariku? Aku memang mencarimu. Jing Ze. Jing Dian. Baru saja bertarung 2 kali. Tidak kusangka. Aku tidak menyangka kemampuanmu meningkat secepat ini. Tapi masih belum cukup. Terlihat jelas, kekuatanmu juga bertambah. Sekarang aku membunuhmu sangat mudah bagiku.
Coba-coba. Aku akan ambil kepala anjingmu sekarang juga. Duan Kong. Ternyata sudah belajar 7 metode Shen Xiao. Baru berapa lama? Masih yang kedua. Tak ada yang berani menghalangi aku pergi. Jalan ke langit. Kau terlalu meremehkanku. Kau adalah yang pertama yang membuatku menggunakan ilmu rahasia. 3 jurus surgawi. Kembali ke sumber. Petir darah mematikan. Kau sudah saatnya mati. Pergi dan mati. Hahaha. Mau membunuh aku. Kamu tidak mau menyelamatkan pacarmu itu lagi? Atau kamu tidak mau punya Xiao Qingling? Mata kembar wanita itu? Katakan. Di mana mata kembar adikku? Katakan. Di mana mata kembar adik perempuanku? Aku kasih tahu kamu. Ada di Santo itu. Kamu tanya saja ke Santo. Kalau kamu membunuh dia, mungkin Yoru benar-benar akan mati. Sang Lingzi. Sebagai putra suci dari agama ilahi, kamu berani mengkhianati kakak perempuanku. Sungguh memalukan. Lalu bagaimana? Aku akan jujur padamu. Yoru terkena racunku. Bahkan jika dia dilindungi oleh hartek Nikue dari Tian Xiao, maksimal hanya 3 hari. Dia akan mati seketika. Hahaha. Xiao Yi, anak suci ini beri kamu satu kesempatan. Bagaimana? Tidak perlu. Jangan langsung tolak dulu. Asalkan kamu lepaskan dia. Aku akan berikanmu obat penawarnya. Menolong kakakmu yang akan datang. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak punya pilihan. Di dunia ini selain aku, tidak ada yang bisa mengobati racun. Kecuali, kamu pergi ke daftar dewa untuk mendapatkan bahan langka langit dan bumi. Tapi, ini akan menjadi milikku segera. Anak Tuhan, tolong aku. Anak Tuhan, tolong aku. Xiao Yi, kamu harus berpikir matang-matang. Kalau kamu mengayunkan pedang ini, aku takut Yoru benar-benar tidak akan selamat. Berikan aku dulu penawarnya. Serahkan orangnya dulu. Kamu tidak punya pilihan. Berikan obatnya padaku. Kalau mau obatnya, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Pergi ke daftar dewa di Tangti. Ambil sendiri saja. Hahaha. Daftar dewa dibuka. Anak suci ini akan pergi menginjak daftar dewa. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Kamu benar-benar berani mengikuti? Apa kamu tidak takut mati di sini? Kalau hari ini obatnya tidak didapat, aku pasti akan mengambil kepalamu. Kamu nak, apa otakmu tidak berfungsi? Sudah tidak bisa bicara lagi. Mengambil kepala sang anak suci. Hanya berbekal kamu. Saat aku mendapatkan obat roh, untuk menyelamatkan kakak sangkatanku, itulah kamu Shang Lingzi. Pada hari kamu meninggal di dunia bawah, hentikan dia. Ini menapaki tangga dewa untuk mendapatkan bahan langit dan bumi. Kaisar muda ini memberimu kesempatan ini. Dengan melangkah melewati mereka, aku akan membiarkanmu masuk. Gerakan kedua dari Shen Xiao. Duan Kong. Hanya berjuang mati-matian. Perang cepat dan tegas. Anak suci ini akan naik tanglang. Siapapun yang mencoba menghalangi aku lagi, akan mati. Xiao Yi, jangan lagi berjuang mati-matian. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, tak akan bisa menyelamatkanmu. Xiao Yi, anak nakal. Setelah kamu mati, ibuku akan mengambil adikmu, masukkan ke dalam tungku, lalu satu persatu, hingga mati secara perlahan, mencari kematian. Begitu banyak orang mengintimidasi seorang murid baru dari Shen Xiao. Kalian juga sungguh berani. Li Hanjiang. Ini bukan nomor 2 di peringkat naga tersembunyi. Apakah Li Hanjiang? Dia seharusnya sedang menutup diri. Bagaimana dia bisa sampai ke jalan surga ini?
Anak muda, pergi ke peringkat dewa saja. Musuh kecil di sini. Biarkan aku yang tangani. Kamu adalah... Kalau kamu disuruh, ya pergi saja. Jangan ribet-ribet. Kalau begitu, terima kasih banyak. Mau pergi? Apakah sudah tanya kepada kami? Masih berani sombong padaku? Tak disangka bisa bertemu kamu di sini. Kamu saja bisa datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Li Hanjiang, 3 tahun lalu, saat pertarungan di daftar naga tersembunyi, aku sudah ingin bertarung denganmu. Tapi selalu tidak ada kesempatan. Sekarang, biarkan aku lihat, sebenarnya seberapa kuat kamu. Tekanan yang sangat kuat. Ini setidaknya sudah mencapai level jiwa tempur tingkat 8, bukan? Jangan berhenti. Aku akan membuka jalan untukmu dengan pedang anggur. Siapapun yang berani menghalangi, mati. Jangan berhenti. Aku akan membuka jalan untukmu dengan pedang anggur. Siapa saja yang berani menghalangi, mati. Gaya kedua Dewa Surgawi. Qin Xiang Yue, kau telah menyedot esensi banyak orang. Sekarang ini untuk mengintimidasi seorang pemula. Yang ingin meninggalkan nama di batu peringatan. Yang ingin mendapatkan keberuntungan langit. Mencatat namanya di daftar dewa. Kalau soal keberuntungan langit, aku yang akan melakukannya. Kamu sendiri yang tahu. Kamu. Tunggu. Mereka berdua sudah hampir mencapai papan dewa. Bagaimana kalau kita berhenti dulu? Semakin dekat dengan prasasti, tekanan prasasti semakin kuat. Anak ini bahkan bisa, seperti Zhang Lingzi, tahan tekanan prasasti batu. Sejak kecil aku telah diajaran Dewa Langit 9, menyerap berbagai sumber daya, baru memiliki kemampuan seperti sekarang, dan kekuatan tubuh. Anak ini hanyalah jalan liar. Kenapa? Kau membandingkan dengan aku. Tidak. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus meninggalkan nama di papan dewa. Aku harus mendapatkan harta langit dan bumi. Qingling masih menungguku. Tidak bisa menyerah begitu saja. Bisa membuat Tianzu terbangun. Bukan hal yang mudah. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya. Tapi kamu memang orang pertama dalam sejuta tahun yang memiliki ketaatan sebesar ini. Tak apa. Karena sekarang kita sudah sampai di titik ini. Lebih baik aku berikan kesempatan padamu. Jalan ke langit. Nama tercatat di papan dewa. Lonceng pagi dan genderang senja. Langkah demi langkah teratai biru. Tidak mungkin. Ini hanya dimiliki orang suci yang punya potensi seperti ini. Anak ini ternyata punya bakat orang suci. Tidak heran kakek tua itu. Aku harus melindunginya dengan baik. Ternyata begitu. Tidak mungkin. Benua Jiutian, sudah puluhan ribu tahun, tidak pernah muncul orang mengerikan yang memiliki sifat suci. Anak ini datang dari desa pegunungan. Bagaimana mungkin dia memiliki kualitas seperti ini? Bakat orang suci. Tidak heran. Tidak heran imam besar memerintahkan ribuan tahun lalu. Bakat orang suci. Bagaimana mungkin? Ini sampah. Bagaimana mungkin sampah ini memiliki potensi menjadi suci? Semua telah berakhir. Apakah mungkin? Mungkin aku yang salah. Aku pasti tidak salah. Aku telah menyadari potensi suci. Lalu bagaimana? Di sini begitu banyak jenius. Aku tidak percaya Xiao Yi bisa melewati jalan menuju surga dengan lancar. Manusia suci turun ke dunia. Mencatat namanya di daftar dewa. Diberi pedang suci Tianwen dan Shen Shao. Mendapatkan bahan langit dan bumi yang tak tertandingi. Buah burung merah 10.000 tahun, ternyata merupakan obat suci kuno. Aku Xiao Yi hanya bertarung dengan sekte Dewa Jiutian. Tak pernah berhenti, jika sekte lain masih ingin bermusuhan dengan Xiao, jangan salahkan aku. Kalau begitu, aku tidak akan berbelas kasih. Di bawah pedang, tak akan berperasaan. Anak kecil,
Tuan Muda memberimu kesempatan hidup. Tapi, kau harus meninggalkan benda suci itu. Kalau tidak, kau harus mati. Kalau ingin membunuhku, itu urusanmu. Jangan anggap dirimu mendapatkan benda suci bisa menantang aku. Lihat sendiri. Apakah kamu pikir hari ini bisa keluar dari jalan langit? Lihat sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari jalan langit? Hahaha. Mereka adalah ajaran Tuhan 10 hari. 3 jenius luar biasa lainnya. Hei Xuan Lei Wudao Lu Fengxian. Meski ketiga orang ini tidak masuk daftar naga tersembunyi, tapi cukup masuk 10 besar daftar naga tersembunyi. Hari ini ketiga orang ini hadir. Xiao Yi pasti akan mati hari ini. Bahkan jika dia didukung oleh Li Hanjiang. Apa artinya? Dia tetap harus mati juga. Roh pejuang suci. Bakat suci. Selama dia belum mati, Sekte Sembilan Langit akan sulit tidur dan makan. Ya, biarkan dia mati. Biarkan binatang ini mati. Aku ingin melihat sendiri binatang ini. Lebih baik mati daripada hidup. Sepertinya, kalian sudah siap untuk menghadapi kematian. Tahun depan pada hari seperti ini, itu akan menjadi hari kematianmu. Pertarungan hari ini, dengan darahmu. Mengorbankan pedang di tanganku. Bertindaklah. Mati. Hati-hati. Inikah yang kalian sebut jenius? Ternyata hanya satu gerakan untuk membunuh Lu Fengxian. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Di lain waktu pasti akan menjadi ancaman. Berani membunuh Fengxian. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat berpulang. Masih belum saatnya? Cepat lakukan sekarang. Hancurkan aku. Bunuh aku. Hancurkan aku. Mati aku. Kunci mematikan. Teknik penghancur dewa. 4 teknik Dewa Xiao. Hancurkan jiwa. Hati-hati, Hei Xuan. Yang kedua, bagaimana mungkin kau begitu kuat? Kekuatan patung batu telah membersihkan tubuh dan tulangnya, ditambah dengan potensinya, yang sudah dikembangkan. Jadi sangat kuat. Kau tahan dia. Aku akan gunakan jurus iblis langit untuk menunda waktu. Baik. Nak. Ambil nyawaku. Kekuatan menembus 9 langit. Jingze, musim semi mulai. Anak suci, bantu aku. Sang Lingzi, berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Yang ketiga. Masih ada yang ingin membunuhku? Xiao Yi. Kamu mau apa? Sangat sederhana. Membunuh kalian. Xiao Yi, aku adalah murid langsung dari para tua dari 9 langit Tuhan, dari ajaran Tuhan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kalau kamu membunuhku, agama Dewa 9 Langit tidak akan membiarkanmu. Tolong lepaskan aku. Tolong, aku memohon padamu. Xiao Yi. Jangan membunuhku. Aku adalah tunanganmu. Demi hubungan kita dulu. Tolong jangan bunuh aku, ya. Aku bisa jadi budakmu. Benar, semua ini karena si bajingan Xiao Haotian. Memaksaku. Aku setia padamu sepenuh hati. Demi langit dan bumi sebagai saksi. Tunangan. Masih berani menyebut. Kamu, wanita ini. Aku ingin sekali menghancurkanmu. Hancur berkeping-keping. Aku ingin sekali menghancurkanmu jadi serpihan kecil. Aku tahu aku salah. Aku akan berbuat baik padamu mulai sekarang. Aku pasti akan memperlakukan King Ling dengan baik mulai sekarang. King Ling. Kamu masih berani menyebut nama King Ling. Dulu kamu sendiri. Menggali matanya. Aku akan membuatmu menguliti dan memeriksa tulangmu. Kakak Xiao Yi. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Katakan, di mana mata merah King Ling? Aku tidak tahu. Hehe. Ini Nangong Chen.
Dia juga datang. Orang-orang di belakangnya adalah ahli dari daftar naga tersembunyi. Dia datang untuk apa? Apakah juga untuk mengejar Xiao Yi? Berikan dia 3 detik untuk berlutut. Lalu serahkan warisan itu. Aroma itu. Mati. Kamu siapa sebenarnya? Beraninya, sampai berani tidak sopan kepada Tuan Nangong. Mau mati ya? Orang yang membunuhku di depan mataku. Kayaknya tidak memandangku serius. Kamu siapa sebenarnya? Juga pantas aku memandang rendahmu. Saya sangat mengagumi keberanianmu. Berani bicara seperti itu padaku. Jangan banyak bicara. Ayo maju saja. Kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Tunggu sebentar. Lepaskan dia. Aku akan setuju dengan semua syaratmu. Han Jiang, ini membuatku agak sulit. Sang Lingzi mintaku datang. Tapi aku membayar harga yang sangat mahal. Dia memberi apa padamu? Aku memberi 2 kali lipat. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mampu memberikannya. Di dalamnya berisi. Tapi mata berwarna merah itu. Apa? Mata berwarna merah. Dapat mengguncang kekuatan dunia. Dengar-dengar, siapa yang mendapatkannya? Bisa menjadi penguasa dunia. Dan bahkan setengah langkah menuju suci. Tolong, berikan mata berwarna merah milikku adik perempuan. Kembalikan padaku. Berikan kembali mata kembar saudara perempuanku. Kembalikan padaku. Itu adalah mata saudara perempuanku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Tahukah kamu? Dengan siapa kamu sedang berbicara sekarang? Kamu benar-benar ingin melawan aku. Jangan terburu-buru. Kamu sekarang bukan lawanku. Serahkan urusan ini padaku. Nangong, berikan mata merahmu padaku. Aku akan memberimu pusaka perlindungan dari Istana Dewa Laut. Spear Dewa Laut. Bagaimana? Kamu seharusnya tahu asal-usulnya. Benar-benar. Maaf. Saya menolak. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau tidak sopan. Kamu mau berkelahi denganku. Benar. Mungkin aku sudah lama tidak bertindak. Banyak orang lupa akan ketakutanku. Mungkin aku sudah lama tidak bertindak. Banyak orang lupa akan ketakutanku. Hanya dengan 1 jari, bisa membuat Li Hanjiang terluka parah dan pingsan. Inilah kekuatan. Peringkat pertama di daftar naga tersembunyi. Bahkan Li Hanjiang yang berada di peringkat kedua, tidak mampu melawan sama sekali. Nangong Chen mendapatkan warisan dari orang suci kuno. Memiliki kesempatan tertinggi, maka tidak heran memiliki kekuatan seperti itu. Tidak perlu terkejut. Lihatlah, ini adalah aku, Nangong Chen. Akhir dari melakukan yang benar. Aku hanya menggunakan 1 jari. Dia Li Hanjiang tidak akan bisa menahan. Akhirnya beri kamu 1 kesempatan. Berlututlah. Lalu serahkan semua barang itu padaku. Mimpi saja. Bersama Dragon List peringkat 93, Xie Cheng. Peringkat 53 daftar naga tersembunyi, Zhang Qingfan. Peringkat 36 daftar naga tersembunyi, Li Tianyi. Peringkat 37 daftar naga tersembunyi, Zhang Yi. Nes. Gu Yuan. Serang bersama. Bintang sungai jatuh. Tidak heran dikatakan aliran Shen Xiao itu menakutkan. Hanya dengan 1 jurus Shen Xiao 5 gaya. Sudah begitu hebat. Ternyata, kekhawatiran sekte langit 9 benar adanya. Kekuatanmu sangat bagus. Bakatmu juga tidak buruk. Tapi sayangnya, kamu hari ini telah ditakdirkan mati di sini. Baiklah, kamu bisa mati sekarang. Orang yang seharusnya mati adalah kamu. Senior, aku akan memotongnya dengan energi pedang ini. Pergi. Bagaimana mungkin, Nangong Chen tapi mendapat warisan kuno? Bagaimana mungkin begitu saja dapat dikalahkan dengan mudah? Makhluk yang keluar dari pegunungan ini ternyata bisa mengalahkan Nangong Chen dengan 1 serangan. Nangong Chen adalah salah satu generasi muda terbaik. Ah, ahli puncak. Anak kecil. Tekniknya cukup bagus. Ternyata kamu menghancurkan permata suci milikku. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati di tanganmu. Tapi tadi itu hanyalah serangan terkuatmu, kan? Dan harga yang harus kamu bayar adalah nyawamu. Kalau berani, datang dan ambil saja. Kamu adalah yang pertama yang membuatku menggunakan jiwa perangku di antara teman sebaya. Tentu saja, ini juga yang terakhir. Sekarang bersiaplah untuk mati. Mati. Siapa yang akan hidup dan mati? Belum tentu juga. Nangong Chen serius. Dia sudah mengeluarkan seluruh kekuatan roh senjatanya. Saat pertempuran di daftar naga terpendam dulu, tak ada yang bisa membuat Nangong Chen menggunakan jiwa seni bela diri. Sekarang, anak ini malah membuat Nangong Chen menggunakan jiwa seni bela diri. Bahkan jika mati, itu sudah cukup untuk membanggakan diri. Ini adalah wilayahku. Dalam bidangku. Nyawa kalian semua
Aku kuasai dengan mudah. Mengerti? Ini juga tidak terlalu bagus. Kalau begitu, coba saja. Tenang. Aku memang suka melihat mangsa berjuang. Katakan, kau ingin mati bagaimana? Katakan, kau ingin mati bagaimana? Aku akan kabulkan. Bermimpi. Kau benar-benar tak tahu diri ya? Potensi orang suci. Roh tempur suci. Jadilah budakku. Dan roh tempurmu akan ditelan oleh rohnya aku. Kau masih belum tahu, kan? Roh tempurku bisa menelan roh tempur lain. Roh jiwa tempurmu adalah barang suci. Dan aku telah menelan roh jiwa tempurmu. Roh jiwa tempurku juga akan menjadi barang suci. Selesai. Sungguh sayang kesempatan ini. Semua menjadi jubah pengantin Nangong Chen. Ingin menghabisi Tianzu. Kamu layak. Siapa yang sedang berbicara? Senior. Penghina hukuman langit. Mati. Kekacauan hitam dan kuning. Yin dan yang berjalan mundur. Langit mengguncang bumi. Terkunci. Aku tidak mungkin kalah. Siapa yang baru saja menyerang? Di hadapan aura itu, aku merasa seperti semut. Aura yang begitu mengerikan. Bahkan guru besar pun belum pernah memberikanku ini. Sungguh tak terduga. Bahkan Nangong Chen pun kalah. Anak kecil ini benar-benar beruntung. Tapi... Hahaha. Tak kusangka kamu begitu hebat. Bahkan Nangong pun mati di tanganmu. Hahaha. Tak kusangka pemenang akhirnya adalah sang diri ini. Guru kenapa? Apakah kau sudah mewarisi seni pembakaran jiwa Shen Xiao? Ada masalah? Ini adalah jurus terlarang Shen Xiao saya. Kecuali dalam keadaan hidup atau mati. Jangan pernah digunakan. Kalau tidak, akan dipakai kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwamu. Pada jiwa senjatamu. Baik. Barang ini, akhirnya jatuh ke tanganku. Bocah, mata tiga ini juga milikku, Sang Tuhan. Warisan dan artefak suci di tanganmu. Ini semua akan menjadi milik anak suci ini. Hahaha. Shen Xiao. Sihir pembakar jiwa. Kamu bilang. Apa yang merupakan milikmu? Kamu bilang. Apa yang milikmu? Itu milikmu. Sihir jiwa api Shen Xiao. Kau benar-benar menggunakan ilmu rahasia ini. Apa kau tidak takut? Jiwamu hancur? Bagaimanapun, kau tidak perlu tahu. Karena kau segera akan menjadi mayat hidup. Lanjutkan. 6 teknik langit ilahi. Satu nafas mengubah 3 bersih. Ini karena kamu memaksa aku. Hanya kamu yang bisa membuatku makan pil dewa darah. Kamu adalah orang pertama. Hari ini, Putri Suci ini akan menggunakan satu tembakan ini. Untuk membunuhmu. Hancur jiwa. Tidak mungkin. Putra Suci, Putra Suci. Kamu mau apa? Xiao Yi sekarang sudah kelelahan. Kalau tidak segera bertindak, dia akan melarikan diri. Kalau tidak segera bertindak, dia akan melarikan diri. Siapapun yang berani maju, mati. Berhenti berpura-pura, Xiao Yi. Kau sekarang terluka parah. Jika kami bertindak bersama, kau pasti mati tanpa ampun. Kalau kau tahu diri, segera serahkan harta karun itu, terutama yang berkepala besar. Kalau tidak, cobalah kalian. Karena kamu tidak menghargai baiknya, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Mencari mati. Terimalah kematian.
Semua sudah mati. Apakah kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Mereka semua adalah jenius dalam daftar Qianlong. Kamu membunuh mereka semua. Itu sama saja dengan melawan kekuatan di balik mereka. Mereka yang memulai duluan. Mati pun, apa pedulinya? Mengenai sekte mereka di belakang. Jika aku Xiao Yi takut, aku tidak akan sampai hari ini. Kali ini, benar-benar nyaris mati 9 kali. Tapi untungnya, kami berhasil merebut kembali mata kebenaran Qingling, dengan harta karun langit dan bumi. Di sini kita bisa pulang sekarang, kan? Qingling. Di mana aku ini? Ya, kamu sudah sadar. Berani bertanya, Nona, ini. Nama saya Qi Yuyan. Keluarga Qi. Hari itu aku naik gunung mencari obat. Melihat kamu tidak sadar. Aku membawamu pulang. Tapi tidak kusangka. Kamu ternyata koma lebih dari sebulan. Aku koma selama ini. Iya, selama sebulan ini. Aku terus memberimu ramuan ini untuk diminum. Terima kasih banyak, Nona. Ada apa ini? Keluarga Su kembali datang. Pemimpin keluarga sudah terluka parah. Apa yang kau katakan? Segera pergi lihat. Kekuatan sepertinya sudah pulih 80%. Sepertinya, tubuh yang pernah terkena dampak daftar dewa ini memang memiliki kemampuan pemulihan yang lebih kuat. Benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi mendapatkannya tanpa usaha sama sekali. Tak disangka, Xiao Yi yang dicari oleh banyak kekuatan ternyata muncul di kota kecil Tianfeng. Sungguh mengejutkan. Kamu lagi siapa? Istana api menyala. Wang Lai, kamu tadi bilang aku diburu. Di jalan ke surga, seorang jenius yang hampir membantai seluruh daftar naga tersembunyi. Bukankah seharusnya dihukum bersama oleh seluruh sekte di dunia? Nah, ini bukan lagi jalan menuju langit. Aku membunuhmu mudah seperti membalikan telapak tangan. Namun, aku lihat kau di jalan menuju langit. Penampilanmu cukup bagus. Aku memutuskan meminta penjaga kota untuk datang mengantarmu. Hanya denganmu saja. Kalau di jalan menuju ke langit. Kalau aku melihatmu, mungkin akan lari sejauh mungkin. Tapi ini bukan jalan menuju langit. Dan kekuatanku lebih dari sekadar berkumpulnya energi. Jadi, kamu mengerti kan? Apa pedulinya dengan berkumpulnya energi itu? Aku tetap bisa membunuhmu dengan satu pedang. Nah, kamu bahkan berani membunuh Wang Lai. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian? Dia ingin membunuhku. Kalau begitu, aku bisa membunuhnya. Bagaimana, Jenderal? Kedatanganmu kali ini adalah untuk membalas dendam padanya. Jenderal, kedatanganmu kali ini itu untuk membalas dendam baginya. Hanya anjing dari istana api saja. Mati ya sudah mati. Tidak pantas aku membalas dendam untuknya. Aku akan jujur padamu. Yang aku incar adalah kepalamu. Benarkah? Kalau memang mampu, silakan datang ambil. Bentuk barisan. Lian Yuenu. Lepaskan. Jing Ze. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya dengan kemampuan segini. Masih mau ambil nyawaku? Konon katanya dia sendiri, hampir membersihkan daftar naga bawah. Hampir semua dibunuh bersih. Dan mendapatkan pengakuan dari daftar dewa langit. Konon dia memiliki bakat orang suci. Bakatnya sangat hebat. Sayangnya, hanya terlalu kejam saat menyerang. Bahkan para jenius tertinggi pun dibunuh olehnya. Kau bilang, apakah ketiga boneka emas ini bisa menang? Tapi kekuatan terhebatku. Jangan bilang ini hanya tingkat pengumpulan energi. Itu adalah tahap Ninghai di atas pengendalian energi. Mereka sama sekali bukan lawan mereka. Apalagi, anak ini, baru saja keluar dari jalan langit, belum jauh. Kita mungkin masih punya kesempatan. Selanjutnya giliran kalian. Kau ingin menyerang aku.
Apakah kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri? Aku sudah mencapai tingkat Ninghai. Kamu, anak tingkat Juki. Bagaimana bisa sehebat itu? Kalau tidak mengerti, turunlah dan pikirkan baik-baik. Kamu, apakah kamu mau menyerangku? Kalau kalian siap menyerang aku, maka bersiaplah untuk dibunuh olehku. Kalian semua juga datang untuk membunuh aku? Kami tidak tertarik padamu. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Senior Bei Mingxuan sudah hampir tidak bisa bertahan. Apa? Katakan sekali lagi. Kamu boleh tidak percaya. Tapi faktanya memang seperti itu. Kalau tidak percaya, pergilah langsung ke Istana Feiyang. Lihat dengan baik. Guru. Apa yang terjadi padamu, Guru? Kenapa kau datang? Kau belum mati ya? Bagus, selama kau belum mati, segala sesuatunya akan mudah. Ayo. Keluar semua. Beiming, kamu mau melakukan apa ini? Kita berdua tidak menghalangi muridmu dari luar. Kami sudah melakukan yang terbaik untukmu. Kalian berdua sebelumnya berhutang budi padaku. Sekarang aku minta tolong kalian membantu aku. Hahaha, maksudnya agar kami membantumu mengendalikan keturunan Shen Xiao? Bukan begitu. Aku ingin kalian menjaga aku. Aku ingin memberinya inisiasi. Apakah ini bisa dilakukan? Inisiasi. Tapi akibat dari apa yang kau lakukan ini, kau akan hancur menjadi abu dan asap. Aku sudah terluka parah. Waktuku tidak banyak lagi. Lebih baik berikan inisiasi kepada muridku. Baik, aku berjanji padamu. Tapi mulai sekarang, kalian dari aliran Shen Xiao, dan aku dari Oming, kita tidak akan ada hubungan lagi. Baik, Xiao Yi. Duduk bersila. Guru, guru. Guru, kamu ini bagaimana? Guru, Anda ini. Setelah kamu menghilang, aku pergi ke agama Dewa Sembilan Langit untuk menuntut keadilan. Namun aku tidak menyangka akan bertemu dengan 4 Grandmaster dari dunia pecah kosong yang bersekutu melawan. Setelah aku beruntung membunuh 2 dari mereka, barulah aku bisa melarikan diri. Namun aku tidak menyangka telah mengalami luka yang tidak dapat dipulihkan. Xiao Yi, mulai sekarang, warisan dari Shen Xiao sudah sepenuhnya diserahkan ke tanganmu. Guru, sungguh aku merasa waktu tinggal sedikit lagi. Setelah aku memberimu inisiasi, kamu bisa langsung menembus ke tingkat makam bawah tanah. Tidak. Dengan begitu, kamu akan punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Guru, jangan. Guru, aku tidak mau. Akhirnya selesai juga. Guru, Master, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Hancurkan aku. Berani-beraninya kau menipu aku dengan ilusi. Mati sia-sia. Kau, bagaimana kau bisa memecahkan ilusi kami? Harus kuakui, ilusi kalian memang sangat canggih. Tapi kalian salah menghitung satu hal. Yaitu kami, keturunan Shen Xiao, saat berlatih metode Shen Xiao Gongfa, akan merasakan hubungan satu sama lain. Dan perasaan ini bahkan akan semakin kuat setelah kematian. Namun di ruang kalian, aku tidak merasakan apa-apa. Ini adalah celah terbesar dari kalian. Sial. Hampir saja berhasil. Sekarang giliran aku. Ayo lawan bersama. Pedang terangkat. Pedang pergi. Tetua Agung, sekarang Putra Suci, tewas tragis di jalan langit. Tidak tahu kapan. Bei Mingxuan. Apa yang kau katakan? Menuntut pertanggungjawaban Bei Mingxuan. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya kamu katakan? Ini, apakah tidak menanyakan dosa? Tanyakan dosa. Sekarang Bi Binshuan telah mencapai tingkat setengah suci. Dalam ajaran, selain pemimpin yang sedang menyepi, siapa lagi yang bisa menandinginya? Kalau tidak, kita laporkan saja masalah ini kepada pemimpin. Lagi pula, Zhang Lingzi masih muridnya. Pemimpin sekarang sedang berada di tahap penting untuk melakukan terobosan. Kalau kamu memberitahu guru, kalau percobaanmu gagal, dapatkah kamu menahan amarah guru? Terima kasih atas petunjuk dari tetua tertinggi. Silakan mundur. Untuk yang lain,
Kamu tidak perlu peduli. Kalau memang benar, ada orang-orang nekat yang mau cari masalah dengan Bei Mingxuan, maka biarkan saja mereka. Terlalu, apa ini berarti masalah ini selesai begitu saja? Situasi lebih kuat dari orang. Pemimpin kultus belum keluar dari pengasingan. Kita tidak bisa bertindak sembrono. Kekuatan setengah suci, bukan hal yang sepele. Bukan seperti tingkat pembongkar ilusi biasa. Namun jika dibandingkan dengan Bei Mingxuan, anak itu, Xiao Yi, justru lebih mudah dihadapi. Tuan Besar, tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya dengan baik. Anak ini pasti akan mati tanpa ragu. Keluar ke sini sekarang juga. Keluar sekarang. Selalu ada saja orang bodoh yang rela jadi badut pengganggu. Bei Ming, muridmu, membunuh tanpa alasan di jalan menuju surga. Apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin dikatakan? Apakah itu membunuh tanpa alasan? Dalam hati kalian, seharusnya lebih jelas daripada saya, kan? Hari ini kita bukan untuk mendengarkan alasanmu. Bukan untuk itu, tapi untuk membuatmu menyerahkan orang. Serahkan muridmu. Kalau tidak, mulai sekarang, tidak akan ada lagi sekte Shen Xiao milikmu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi sekte Shen Xiao milikmu. Shen Xiao, santai saja, omongmu cukup besar. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Aku malas berdebat denganmu. Cepat serahkan anak itu kepadaku. Kalau aku tidak menyerahkannya, kalau begitu, aku terpaksa melawan. Dasar orang bodoh tak tahu diri. Tuan. Pecah. Jika dikatakan, kalau kemampuan kalian hanya sejauh itu, aku akan sangat kecewa. Kamu. Napasmu. Apakah kamu sudah melewati batas? Batasan setengah suci. Kamu terlihat. Sepertinya juga tidak terlalu bodoh. Aku nyatakan. Mulai hari ini, sekte Shen Xiao akan kembali turun ke dunia. Bei Mingxuan, kamu gila. Kamu pikir dengan setengah suci, kekuatanmu bisa membuat Shen Xiao kembali ke dunia. Ini benar-benar lelucon. Apa itu lelucon? Kamu juga sudah tidak bisa melihatnya. Ada yang tidak puas? Sudah mengikutiku begitu lama, masih belum muncul juga? Biarkan kalian yang memulai dulu. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan lagi. Guyuan. Xiao Yi, pintu langit bintang akan segera terbuka. Sekarang ikut aku kembali. Tunggu sampai 3 tahun kemudian. Tepat masuk ke gerbang bintang. Guru. Hahaha. Anak kecil yang hebat. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sungguh, hampir saja semua jenius di daftar naga tersembunyi dibantai. Mereka yang pertama kali ingin membunuhku. Kalau aku membunuh mereka, mungkin juga tidak apa-apa. Betul. Seniormu hampir saja dibunuh oleh mereka. Membunuh mereka bukanlah sesuatu yang besar. Senior. Bagaimana kondisinya sekarang? Masih dalam keadaan koma. Namun, tidak ada yang serius. Ngomong-ngomong, kamu sudah mendapatkan warisan dan bahan langka dari surga dan bumi? Master. Ini adalah pedang leluhur. Sayangnya, aku tidak beruntung bertemu dengannya. Xiao Yi, ingatlah ini. Ini adalah wajahku di Shen Xiao. Mengerti? Master. Kalau begitu, keluarkan jiwa seni bela dirimu dan tunjukkan padaku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang terjadi, Guru? Kamu menggunakan teknik pembakaran jiwa Shen Xiao. Teknik ini sangat merusak jiwa seni bela dirimu, bahkan bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tapi jiwa seni bela dirimu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Apakah maksudnya, ini adalah roh seni bela diri suci? Aku juga tidak terlalu yakin. Master, Qingling dan kakak perempuan, kalian serahkan saja padamu. Sekarang, aku harus pergi meditasi dan menenangkan diri. Ya, saatnya menutup diri. Percayalah, ketika kamu keluar dari penutupan, adik perempuan yang lincah dan kakak seniormu senior, kalau ada yang ingin dikatakan, cepat katakan. Tak perlu disembunyikan. Senior, kalau ada yang mau dikatakan, cepat bilang saja. Tidak perlu disembunyikan. Senior, 2 serangan pedang itu. Bolehkah kau berikan lagi padaku? Kekuatan serangan pedang itu memang sangat besar. Mau bagaimana? Ingin. Kalau kamu bisa mengalahkan ahli bela diri ini, aku akan berikan 3 lapis perlindungan energi pedang.
Bagaimana? Serius? Tentu saja. Tapi syaratnya, kamu harus bisa melakukannya dengan kemampuanmu sendiri. Aku sudah mengunci roh senjatamu sejak lama. Bertarung dengan master bela diri, aku tidak mungkin membiarkanmu menggunakan Tianzu. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Dia telah berkembang. Sepertinya menjadi penerus Kaisar Shen Xiao. Dia telah berkembang. Sepertinya sudah menjadi pewaris Kaisar Shen Xiao. Kamu bilang apa? Dia malah mengikuti jejak Kaisar Shen Xiao. Aku juga tidak tahu. Lucu memang, dulu kala, dia dan Shen Xiao saling tidak suka. Tak aku sangka. Nyatanya warisan itu sampai ke Shen Xiao. Sementara ini, mari kita tinggalkan saja. 3 hari lagi, gerbang langit akan terbuka. Bagi mereka, meskipun hanya 3 tahun, tapi itu juga sangat singkat. Hal-hal itu sangat jahat dan menakutkan. Kalau mereka benar-benar bertemu, takutnya, orang yang benar-benar mau tinggal. Tidak banyak. Bukankah dia ada di sini sudah cukup? Dulu dia jatuh di luar pintu bintang. Sekarang, saatnya untuk membawanya kembali. Jin Xiao jatuh. Kini dia telah mendapatkan warisan Jin Xiao. Mungkin dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika Aozu masih hidup, dia bisa ditekan kembali. Dimulai. Sejak Raja Dewa dan Raja Manusia jatuh, kami tidak pernah menunjukkan kemampuan kami. Sekarang, kami tidak perlu lagi menyembunyikan. Penguasa bayangan. Sebagai anggota dari nama organisasi, Jenius hari pertama, apakah bisa mewakili gereja Tuhan untuk pergi ke gerbang bintang? Kalau kamu bersedia pergi, aku bisa memenuhi permintaanmu apapun itu, selama mampu dilakukan. Bagaimana dengan Sang Lingzi? Bukankah seharusnya dia yang memimpin tim? Sang Lingzi terbunuh saat melewati jalan menuju surga. Itu yang tidak pernah kukira. Aku sudah tahu. Tenang saja, balas dendam ini pasti kuambil. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Katakan. Katakan. Mulai sekarang. Kau, Mo Wuchen, hanya boleh kupergunakan. Bisakah kau setuju? Baik. Ini adalah semua data tentang orang itu. Dia hanyalah sampah yang beruntung saja. Kalau aku bertemu dia, aku pasti akan menghancurkannya. Tahu Shang, tak akan lama lagi. Dia akan menjadi bahan makan roh perjuanganku. Sudah siap belum? Pintu langit berbintang akan segera terbuka. Di dalam sana, tempat suci penuh peluang. Aku sudah siap, tapi, Master, sekarang dia sedang berlatih mata ganda. Kira-kira, nanti setelah kamu kembali dari pintu bintang, pemulihannya sudah hampir selesai. Baik-baik saja. Kalau tidak apa, itu yang penting. Lalu, guru, ayo kita berangkat. Sepertinya, kamu cukup populer ya. Guru, orang dari hayangan Tuhan Jiu Tian juga datang. Kamu lihat murid pertama dari sekte Dewa 9 Langit itu. Dia bernama Yin Tianzi. Jabatan Putra Suci seharusnya miliknya. Namun, dia tidak tertarik. Dia hanya fokus berlatih. Oleh sebab itu, Zhang Lingzi mendapat kesempatan. Karena itulah Zhang Lingzi mendapat kesempatan tersebut. Aku tidak menyangka. Bahkan Raja Yin keluar dari gunung. Dia sangat hebat, ya? Benar. Setidaknya seimbang dengan kekuatan Nangong Chen. Sepertinya kali ini. Jiu Tian Divine Sect akan berusaha keras mendapatkan yang ini. Katanya kalau terus keluar, kamu bisa melihat yang legendaris, Kaisar Besar Manusia. Kamu datang untuk apa? Aku datang hanya untuk mengingatkan kalian dengan baik. Gerbang bintang kali ini, kalian sebaiknya jangan masuk dulu. Kalau tidak, hanya akan menuju jalan buntu. Kalian dari keturunan Shen Xiao, masih tidak mudah menemukan seorang pewaris. Kalau sampai hilang begitu saja, bukankah itu sangat disayangkan? Bukan urusanmu. Pergi. Kalau tidak pergi, hati-hati aku kupas kulitmu. Kau. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kekuatanmu. Bahkan aku hampir tidak bisa membacamu lagi. Kemajuanmu sangat cepat. Ini yang paling aku lihat. Makhluk yang paling luar biasa.
Hanya keberuntungan saja, keberuntungan. Kamu datang ke pintu langit malam ini. Untuk mendapatkan warisan? Aku sudah punya warisan sendiri. Untuk warisan lainnya, saya tidak tertarik. Tolong bantu saya nanti. Saya baru saja melihat. Satu adalah Yin Tianzi. Satu lagi Ouyang Sui. Kedua orang ini sulit dihadapi. Ini tidak masalah. Tapi, aku tidak berani menjamin. Terima kasih. Nanti aku traktir minum. Yang paling mahal. Sepakat. Pintu langit berbintang akan segera terbuka. Siapkan diri kalian. Sudah terbuka. Pintu langit bintang telah terbuka. Di dalamnya ada warisan tak terhitung. Dan harta langit serta bumi. Cepat, serbu cepat. Semua ini milikku. Sekelompok orang yang tidak tahu diri. Di dalam pintu langit bintang ini, ada makhluk yang tidak diketahui. Sangat berbahaya. Jadi setelah pintu terbuka, masuklah setelah jam ke-7 atau ke-8. Itulah waktu terbaik. Sudah lama aku dengar, di dalam pintu langit bintang ini, ada sesuatu yang bisa mengubah takdir. Aku ingin lihat. Sebenarnya apa saja ini? Mengumpulkan tenaga, tidak sombong, tidak gelisah, tidak ada hati, tidak angkuh. Bagus, bagus. Guru, aku pergi dulu. Lebih berhati-hati lagi. Kalian. Ingin menghalangi aku memasuki gerbang bintang ini? Karena kalian sudah tahu. Lalu mengapa bertanya dengan sengaja? Ini. Sepertinya kalian sudah tekad bulat. Ingin membunuhku. 3 tahun yang lalu, di jalan menuju langit ini, terhalang oleh aturan. Aku selevel denganmu. Tapi sekarang, kekuatan kami jauh di luar bayanganmu. Jadi kamu mau apa? Duduklah dengan patuh, lalu serahkan semua harta karun. Aku yang memimpin. Aku beri jalan keluar. Bagaimana? Bebaskan aku. Serahkan harta karun dan patuhlah duduk. Benar-benar lucu. Kamu benar-benar melampaui tingkat kumpeng laut, cermin bawah istana. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa melampaui dengan begitu cepat? Sekarang mau lari. Tidak sempat lagi, kan? Ouyang Sui adalah salah satu dari 10 besar di daftar naga tersembunyi. Ahli jenius tingkat atas. Bahkan orang seperti ini bisa dikalahkan dengan satu serangan. Kalau begitu, bagaimana orang lain bisa melawannya?